rasanya sulit dipercaya. Bagaimana mungkin Kayen? Menurut AI, ternyata Yesus adalah nabi, bukan Tuhan. Bayangkan seorang gadis Kristen Amerika bernama Catherine, 23 tahun, tumbuh taat di gereja, namun diam-diam dilanda kegelisahan tentang siapa sebenarnya Yesus. Ketika pertanyaan itu tak lagi terjawab oleh pendeta, ia nekat bertanya pada mesin AI, dan justru mendapat jawaban yang mengguncang imannya. Apa yang akan terjadi ketika kebenaran datang dari arah yang tak terduga? Namun, sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, bagi sahabat yang beragama Islam, mari kita untuk selalu menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Kita berharap semoga sholawat ini menjadi saksi agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Like dan subscribe ke channel Pojok Hidayah sangat membantu kami untuk selalu bersemangat, membagikan cerita-cerita yang penuh inspirasi dan penuh hikmah. Nama gadis itu Catherine Elizabeth Moore. Usianya baru menginjak 23 tahun, namun kegelisahan di dadanya terasa jauh lebih tua daripada angka yang tertera di akta kelahirannya. Ia lahir dan besar di sebuah kota kecil di negara bagian Ohio, Amerika Serikat, dalam keluarga Kristen Protestan yang taat. Ayahnya seorang penatua gereja, ibunya aktif memimpin kelompok doa perempuan. Sejak kecil, gereja bukan hanya tempat ibadah bagi Catherine, ia adalah rumah kedua. Setiap minggu pagi, Catherine duduk rapi di bangku gereja, Alkitab di pangkuannya, menyanyikan pujian dengan suara lembut. Ia hafal banyak ayat, mengenal kisah Yesus sejak masih bisa membaca, dan tumbuh dengan keyakinan bahwa iman adalah sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan. Tuhan adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, begitulah yang selalu ia dengar. Namun seiring bertambahnya usia, keyakinan yang dulu terasa sederhana mulai berubah menjadi kompleks. Gelisah, pertanyaan-pertanyaan kecil yang dulu ia abaikan kini tumbuh seperti bisikan yang tak mau diam. Saat kuliah jurusan filsafat di sebuah universitas negeri, Catherine mulai terbiasa berpikir kritis. Ia belajar tentang logika, sejarah pemikiran manusia, dan cara mempertanyakan sesuatu tanpa rasa takut. Awalnya ia merasa ilmu itu justru akan memperkuat imannya, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Suatu malam, setelah mengikuti kelas tentang filsafat agama, Catherine duduk sendirian di kamar asramanya. Lampu meja menyala temaram, hujan turun perlahan di luar jendela. Di tangannya terbuka Alkitab, Injil Yohanes, pasal pertama, ayat yang sering ia dengar sejak kecil. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia membaca ayat itu berulang kali. Jika Yesus adalah Tuhan, gumamnya pelan. Mengapa ia berdoa kepada Tuhan? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Catherine menutup Alkitabnya, bersandar ke kursi, menatap langit-langit kamar. Ia merasa bersalah. Dalam imannya, mempertanyakan Tuhan adalah dosa. Namun di sisi lain, pikirannya menolak untuk menerima sesuatu tanpa pemahaman yang masuk akal. Ia teringat sebuah momen di gereja beberapa bulan lalu. Pendeta berkata dengan penuh semangat, "Yesus adalah Tuhan yang turun menjadi manusia." Kalimat itu disambut anggukan dan amin dari jemaat. Tapi Catherine justru terdiam. Dalam hatinya muncul tanya, jika Yesus Tuhan, kepada siapa ia berserah di kayu salib? Mengapa ia berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku"? Pertanyaan itu membuatnya sulit tidur berhari-hari. Catherine sebenarnya mencoba mengabaikan kegelisahan itu. Ia aktif kembali dalam pelayanan, mengikuti retreat rohani, bahkan berpuasa dan berdoa lebih sering. Ia berharap ketenangan akan datang jika ia semakin dekat dengan Tuhan. Namun yang ia rasakan justru kehampaan. Doanya terasa hampa, seperti berbicara ke langit tanpa jawaban. Suatu hari ia memberanikan diri bertanya kepada pendeta gerejanya. "Pendeta," katanya hati-hati, "bolehkah saya bertanya sesuatu?" "Tentu, Catherine," jawab sang pendeta dengan senyum ramah. "Kenapa Yesus sering berdoa kepada Bapa jika ia sendiri adalah Tuhan?" Pendeta itu terdiam sejenak lalu menjawab dengan kalimat yang sering Catherine dengar. "Itu adalah misteri iman. Tidak semua hal harus dipahami dengan logika." Jawaban itu tidak memuaskannya. Malam itu, Catherine menangis. Ia merasa imannya seperti rumah yang mulai retak. Ia takut kehilangan Tuhan, takut dianggap sesat, takut pada dirinya sendiri. Tapi di balik ketakutan itu, ada kejujuran yang tak bisa ia bunuh. Ia ingin tahu kebenaran.
Di tengah kegelisahan itu, satu hal yang terus menghantui pikirannya adalah sosok Yesus. Ia mencintai Yesus, ia mengagumi kasihnya, pengorbanannya, ajarannya tentang cinta dan kerendahan hati. Namun justru karena itulah ia ingin jujur. Apakah Yesus memang Tuhan, ataukah ada pemahaman lain yang selama ini tidak pernah ia lihat? Malam itu, ketika kampus sudah sepi dan teman-teman asramanya tertidur, Catherine duduk di depan laptop. Tangannya gemetar ringan. Ia tidak tahu mengapa, tapi malam itu ia merasa harus mencari jawaban dengan cara yang berbeda. Bukan dari gereja, bukan dari pendeta, bukan dari buku doktrin. Ia membuka browser. Di layar, sebuah platform kecerdasan buatan terpampang. Selama ini ia mengenalnya hanya sebagai alat bantu belajar, menjawab soal, atau menyusun esai. Tapi malam itu Catherine melihatnya sebagai sesuatu yang netral, tidak terikat gereja, tidak terikat dogma, tidak memiliki kepentingan iman. Jika aku bertanya dengan jujur, mungkin aku akan mendapat jawaban yang jujur. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengetik perlahan, lalu menghapus. Mengetik lagi, ragu, takut, merasa berdosa. Tapi akhirnya dengan napas panjang, ia menuliskan satu pertanyaan yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Jika analisis teks dan sejarah, apakah Yesus benar-benar Tuhan? Jarinya berhenti di atas tombol enter. Catherine menutup matanya sejenak. Dalam hatinya ia berbisik, Tuhan, jika Engkau ada, bimbing aku. Aku hanya ingin kebenaran. Lalu, klik. Ia menekan tombol itu, dan tanpa ia sadari, di detik itulah perjalanan hidupnya mulai berubah arah. Layar laptop Catherine menyala lebih terang di tengah kamar asrama yang sunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Hujan masih turun perlahan, mengetuk kaca jendela seperti irama yang mengiringi kegelisahan batinnya. Pertanyaan yang baru saja ia kirim terasa seperti pengakuan dosa terbesar dalam hidupnya. Ia menatap layar kosong beberapa detik, seolah berharap pertanyaannya bisa ditarik kembali. Apa yang sedang aku lakukan? Gumamnya lirih. Catherine membesarkan diri dalam keyakinan bahwa kebenaran hanya ada dalam gereja. Namun kini, ia justru menunggu jawaban dari sebuah mesin. Mesin tanpa iman, tanpa emosi, tanpa kepentingan keselamatan jiwa. Itulah yang membuatnya sekaligus takut dan berharap. Beberapa detik kemudian, teks mulai muncul. Ia membaca perlahan. Jawaban AI itu panjang, sistematis, dan tenang. Tidak emosional, tidak menghakimi, tidak menyerang. AI menjelaskan bahwa dalam sejarah agama dan teks, Yesus digambarkan sebagai seorang tokoh spiritual yang sangat besar, seorang guru, penyembuh, dan pembawa pesan Tuhan. Namun menurut analisis literal perkataan Yesus sendiri, tidak ada pernyataan eksplisit dari Yesus yang menyebut dirinya sebagai Tuhan yang disembah. Catherine menegakkan tubuhnya. Tangannya mulai dingin. AI melanjutkan dengan mengutip beberapa pernyataan Yesus dalam Injil. Bagaimana Yesus berdoa kepada Tuhan, bagaimana ia mengatakan bahwa Bapa lebih besar darinya, bagaimana ia mengajarkan manusia untuk menyembah Tuhan yang esa. Kemudian AI menjelaskan bahwa konsep keilahian Yesus berkembang secara teologis setelah masa hidupnya, melalui konsili-konsili gereja beberapa abad kemudian. Tidak, bisik Catherine. Ia menggeleng pelan seolah ingin mengusir kata-kata yang baru saja ia baca. Tapi matanya terus bergerak, membaca baris demi baris, seakan ada kekuatan yang memaksanya untuk tidak berhenti. AI kemudian menuliskan kalimat yang membuat nafas Catherine tercekak. Berdasarkan kajian perbandingan agama dan teks, Yesus lebih konsisten dipahami sebagai seorang nabi dan utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Laptop itu seakan berubah menjadi beban berat di pangkuannya. Catherine menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya bergetar. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan adalah marah, takut, atau justru lega. Ada sesuatu dalam dirinya yang runtuh, namun bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang terasa masuk akal. Ini salah, katanya pelan, suaranya bergetar. Ini pasti salah. Namun pikirannya menolak untuk kembali buta. Ia menarik nafas panjang, lalu mengetik lagi dengan jari yang gemetar. Jika Yesus bukan Tuhan, lalu kenapa selama ini ia disembah? Jawaban AI muncul tak lama kemudian. Dijelaskan bahwa dalam sejarah agama, ajaran seorang nabi bisa berkembang menjadi doktrin yang lebih kompleks seiring waktu, dipengaruhi budaya, politik, dan kebutuhan institusi keagamaan.
AI menyebutkan bahwa konsep Trinitas sendiri tidak dikenal luas di masa awal pengikut Yesus dan baru diformalkan beberapa abad kemudian. Catherine menutup matanya. Ia teringat kelas sejarah gereja yang pernah ia ikuti, tentang Konsili Nisea, tentang perdebatan para teolog, tentang keputusan politik Kekaisaran Romawi. Semua itu dulu ia anggap tidak penting. Kini potongan-potongan itu seperti kepingan puzzle yang mulai menyatu. Jadi, selama ini aku percaya tanpa pernah benar-benar tahu, katanya lirih. Air mata jatuh membasahi pipinya, bukan karena kebencian pada imannya, melainkan karena rasa kehilangan. Gereja, lagu pujian, doa-doa masa kecil, semua terasa seperti rumah yang perlahan menjauh. Namun anehnya, di balik rasa kehilangan itu, Catherine tidak merasa kosong sepenuhnya. Ia justru merasa sedang berdiri di ambang sebuah pintu. Ia bertanya lagi, bagaimana pandangan agama lain tentang Yesus? Jawaban AI kali ini membawanya pada sesuatu yang asing namun menarik. AI menjelaskan bahwa dalam Islam, Yesus, disebut Isa, dihormati sebagai nabi besar, lahir secara mukjizat, membawa ajaran tauhid, namun tetap manusia dan hamba Tuhan. Tidak disalib untuk menebus dosa, tidak disembah, tetapi dimuliakan sebagai utusan Tuhan yang suci. Catherine mengernyit. Islam. Selama ini, kata itu baginya hanyalah berita, stereotip, dan jarak. Ia hampir tidak tahu apa-apa. Namun deskripsi tentang Isa dalam Islam justru membuat dadanya bergetar. Ada kemurnian di sana, kesederhanaan, ketegasan tentang Tuhan yang satu. Seorang nabi, bukan Tuhan, tapi tetap dimuliakan. Ia terdiam lama. Jam di dinding bergerak pelan, namun waktu terasa berhenti. Catherine menatap layar, lalu memandang salib kecil yang tergantung di dinding kamarnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak berdoa pada salib itu. Ia hanya menatapnya dengan perasaan campur aduk. Apakah aku sedang tersesat, atau justru sedang didekatkan padamu? Ia mengetik pertanyaan terakhir malam itu. Jika Tuhan itu esa dan maha tinggi, apakah masuk akal ia menjadi manusia yang lemah dan mati? Jawaban AI kali ini singkat, namun menghantam batinnya. AI menjelaskan bahwa secara konsep ketuhanan yang absolut, maha kuasa, maha sempurna dan tidak bergantung, Tuhan tidak membutuhkan untuk menjadi manusia, menderita, atau mati. Kelemahan adalah sifat makhluk, bukan pencipta. Catherine menutup laptopnya perlahan. Kamar kembali sunyi. Ia memeluk lututnya, duduk di tepi randang, menangis tanpa suara. Bukan karena takut pada Tuhan, tapi karena untuk pertama kalinya, gambaran tentang Tuhan terasa lebih agung, lebih besar, dan lebih masuk akal daripada yang pernah ia bayangkan. Di antara isak tangisnya, sebuah kalimat terlintas di benaknya, kalimat yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Jika Tuhan itu benar-benar satu, maka aku ingin mengenalnya. Malam itu, Catherine tidak tidur. Ia duduk hingga fajar, tenggelam dalam pikiran dan pertanyaan yang tak lagi bisa dibungkam. Ia belum menjadi apa-apa, belum memutuskan apa-apa. Namun satu hal pasti, iman lamanya telah terguncang dan sebuah cahaya baru, meskipun masih samar, mulai menyelinap ke dalam hatinya. Dan ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Pagi datang tanpa benar-benar disadari Catherine. Cahaya matahari merambat masuk melalui celah tirai kamar asrama, jatuh tepat ke wajahnya yang pucat dan sembab. Matanya perih karena semalaman hampir tak terpejam, namun pikirannya justru terasa terlalu terjaga. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Belum jelas apa, tapi cukup kuat untuk membuatnya sulit bernafas seperti biasa. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, memegangi kepalanya. Semua percakapan dengan AI semalam terngiang jelas, seperti suara yang terus mengulang, kalimat demi kalimat, argumen demi argumen, tentang Yesus, tentang Tuhan, tentang konsep ketuhanan yang satu. Tenang, Catherine, katanya pada diri sendiri. Kau hanya membaca sudut pandang lain. Namun hatinya tahu, ini bukan sekadar sudut pandang. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Saat menatap cermin, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Gadis yang biasanya yakin dengan imannya, kini tampak seperti seseorang yang sedang berdiri di persimpangan hidup. Di kelas pagi itu, Catherine hampir tidak menyimak apapun. Dosen berbicara tentang epistemologi, tentang bagaimana manusia mengetahui kebenaran.
Kata kebenaran itu terasa seperti ditujukan langsung kepadanya. Setiap kali dosen menyebut logika, rasionalitas, dan pencarian makna, dadanya kembali sesak. Saat istirahat, sahabatnya Emily menyapanya. "Kamu kelihatan capek banget. Kurang tidur?" tanya Emily. Catherine tersenyum tipis. "Iya, banyak pikiran." Ia ingin bercerita, ingin berteriak, ingin bertanya. Tapi lidahnya keluh. Ia takut jika kata-kata itu keluar, dunia di sekitarnya akan runtuh. Bagaimana jika ia dicap murtad? Bagaimana jika ia kehilangan semua yang ia kenal? Siang itu, Catherine memilih pulang lebih awal. Ia mengurung diri di kamar, kembali membuka laptopnya. Jarinya ragu, namun rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takut. Ia kembali membuka percakapan dengan AI. Kali ini, ia tidak langsung bertanya tentang Yesus. Ia bertanya tentang Tuhan. Bagaimana konsep Tuhan yang paling konsisten secara logika dan spiritual? Jawaban yang muncul membuatnya membaca dengan seksama. AI menjelaskan tentang konsep ketuhanan yang esa. 1. Tidak terbagi, tidak bergantung, tidak menyerupai makhluk. Tuhan yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Tuhan yang maha mendengar tanpa telinga, maha melihat tanpa mata, maha hidup tanpa pernah mati. Catherine menelan ludah. Deskripsi itu terasa indah, agung, tenang. Tanpa ia sadari, pikirannya membandingkan Tuhan yang satu dan mutlak versus Tuhan yang terbagi dalam konsep yang sulit ia pahami sejak kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak harus memaksa logikanya untuk percaya. Ia bertanya lagi, apakah dalam sejarah ada pengikut Yesus yang tidak menganggapnya Tuhan? AI menjelaskan tentang kelompok-kelompok awal pengikut Yesus yang memandangnya sebagai Mesias manusia pilihan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Disebutkan bahwa pandangan ini pernah menjadi perdebatan sengit dalam sejarah Kristen awal, hingga akhirnya pandangan tertentu yang menang dan dijadikan doktrin resmi. Catherine menelan ludah. "Jadi, aku tidak sendirian," bisiknya. Ada kelegaan kecil di hatinya. Keraguannya bukanlah kegilaan pribadi. Ia bukan orang pertama yang mempertanyakan ini. Dan mungkin, hanya mungkin, ia tidak sepenuhnya salah. Sore itu, Catherine berjalan sendirian di taman kampus. Daun-daun musim gugur berjatuhan, angin dingin menyapu wajahnya. Ia duduk di bangku kayu, memandangi langit yang perlahan berubah warna. Biasanya saat seperti ini, ia akan berdoa kepada Yesus. Namun kini, ia hanya menatap langit dan berbicara dalam hati. "Tuhan, siapapun Engkau sebenarnya, aku hanya ingin mengenalmu apa adanya." Tidak ada doa baku, tidak ada nama, hanya kejujuran. Malamnya, rasa penasaran mendorongnya lebih jauh. Ia mengetik satu kata yang selama ini terasa asing, Islam. Ia membaca tentang tauhid, tentang satu Tuhan yang absolut, tentang nabi-nabi yang diutus untuk mengingatkan manusia agar menyembah Tuhan yang sama, tentang Isa, Yesus, yang dihormati tanpa disembah. Semakin ia membaca, semakin hatinya bergetar. Ini terasa lurus, sederhana tapi kuat. Ia menemukan terjemahan Al-Quran online. Dengan ragu, ia membuka salah satu surah pendek. Ayat-ayatnya berbicara tentang Tuhan yang esa, yang maha pengasih, yang tidak menyerupai apapun. Air mata kembali mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena perasaan asing yang hangat. Seperti pulang ke tempat yang belum pernah ia kunjungi, namun entah kenapa terasa akrab. Namun bersamaan dengan itu, ketakutan datang menghantam. Bagaimana dengan keluarganya, gereja, masa kecilnya? Apakah semua itu salah, atau hanya bagian dari perjalanan? Catherine menutup laptopnya, memeluk bantal, tubuhnya bergetar. "Aku tidak ingin mengkhianati siapapun," katanya lirih. "Aku hanya ingin jujur pada kebenaran." Malam itu, sebelum tidur, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Catherine tidak menyebut nama Yesus dalam doanya. Ia hanya berkata dalam hati, "Tuhan yang Maha Esa, jika Engkau ada, jika Engkau mendengarku, tuntun aku." Doa itu sederhana, namun di dalam hati Catherine, sebuah cahaya kecil mulai menyala. Bukan cahaya yang membutakan, melainkan cahaya yang menenangkan. Cahaya dari arah yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dan ia tahu, langkah berikutnya akan menuntut keberanian yang jauh lebih besar. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Catherine tetap menjalani rutinitasnya. Kuliah, menyapa teman, menghadiri kelas.
Namun di dalam dirinya, badai tak kunjung reda. Setiap senyum yang ia berikan terasa seperti topeng. Setiap tawa terdengar asing di telinganya sendiri. Ia hidup, tapi jiwanya sedang bergulat. Ia mulai menyimpan rahasia besar. Setiap malam, setelah memastikan pintu kamar terkunci dan tirai tertutup, Catherine kembali membuka laptopnya. Ia membaca lebih banyak tentang Islam, bukan dari satu sumber, melainkan dari berbagai sudut pandang. Ia membaca tentang sejarah Nabi Muhammad, tentang kesinambungan para nabi dari Adam hingga Isa, tentang konsep wahyu yang diturunkan secara bertahap. Yang membuatnya terkejut bukanlah perbedaan, melainkan kesinambungan. Ini bukan agama yang asing, gumamnya suatu malam. Ini seperti potongan yang hilang. Namun bersamaan dengan rasa menemukan, rasa takut pun tumbuh. Takut yang nyata, bukan sekedar bayangan. Ia membayangkan wajah ibunya jika tahu. Ayahnya, jemaat gereja, sahabat-sahabatnya, semua yang mengenalnya sebagai Catherine si gadis gereja. Bagaimana jika mereka menganggapnya sesat? Bagaimana jika ia sendirian? Suatu minggu pagi, Catherine tetap datang ke gereja. Ia duduk di bangku yang sama seperti bertahun-tahun sebelumnya. Lagu pujian dinyanyikan, jemaat berdiri, mengangkat tangan. Biasanya ia akan ikut larut, tapi kali ini ia hanya berdiri diam. Pendeta berbicara tentang keselamatan melalui Yesus, tentang penebusan dosa, tentang salib. Catherine menunduk. Kata-kata itu dulu menghangatkannya, kini justru membuat dadanya berat. Ia tidak membenci gereja itu. Ia tidak marah. Ia hanya merasa telah melangkah terlalu jauh untuk kembali berpura-pura. Saat doa penutup dibacakan, Catherine tidak mengucap amin. Ia hanya berkata dalam hati, Tuhan yang Maha Esa, aku di sini, aku masih mencari. Sepulang dari gereja, ia tidak langsung kembali ke asrama. Ia berjalan tanpa tujuan hingga akhirnya duduk di sebuah bangku taman kecil. Di sana ia melihat seorang perempuan berhijab sedang membaca buku. Pemandangan sederhana itu entah mengapa membuat jantungnya berdebar. Ia memberanikan diri. Permisi, kata Catherine dengan suara pelan. Boleh aku bertanya sesuatu? Perempuan itu menoleh dan tersenyum ramah. Tentu. Kamu Muslim? Tanya Catherine ragu. Iya, jawabnya lembut. Namaku Aisyah. Catherine menelan ludah. Ini pertama kalinya ia berbicara langsung dengan seorang muslimah tentang hal ini. Bolehkah aku bertanya tentang Tuhan kalian? Aisyah tidak terlihat terkejut. Ia justru tersenyum lebih hangat. Kami menyebutnya Allah, tapi sebenarnya Dia Tuhan yang sama, pencipta langit dan bumi. Kalimat itu menghantam lembut hati Catherine. Mereka berbincang lama tentang iman, tentang keraguan, tentang pencarian. Catherine tidak menceritakan segalanya, namun cukup untuk membuat dadanya terasa sedikit lebih ringan. Aisyah tidak menghakimi, tidak mendesak. Ia hanya mendengarkan lalu berkata di akhir, Tuhan tidak takut pada pertanyaan yang jujur. Malam itu Catherine menangis lagi, tapi kali ini air matanya berbeda, tidak penuh ketakutan, melainkan kejujuran yang lama terpendam. Di kamarnya, ia kembali membuka AI, namun pertanyaannya kini berubah. Bagaimana jika seseorang menemukan kebenaran yang berbeda dari iman lamanya? Jawaban yang muncul berbicara tentang keberanian, tentang integritas batin, tentang pencarian yang tulus, bahwa perubahan keyakinan bukanlah pengkhianatan, melainkan bagian dari perjalanan manusia menuju kebenaran, selama dilakukan dengan kesadaran dan kejujuran. Catherine memeluk dadanya. Aku tidak ingin menjadi pemberontak, aku hanya ingin jujur. Hari demi hari, ia mulai mencoba hal-hal kecil. Ia belajar cara berdoa dalam Islam, bukan gerakannya, melainkan maknanya. Ia mengucap dalam hati, Tuhan yang Esa, Engkaulah yang aku sembah, tanpa perantara, tanpa kebingungan. Dan anehnya, doa itu terasa dekat. Tidak ada suara dari langit, tidak ada mukjizat, tapi ada ketenangan yang perlahan mengisi, seperti air tenang yang mengisi bejana kosong. Namun keputusan besar belum ia ambil. Suatu malam ia duduk di lantai kamarnya, bersandar pada ranjang. Salib kecil di dinding masih tergantung di sana. Ia menatapnya lama, dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak membencimu,
bisiknya. Kau bagian dari perjalananku. Ia melepaskan salib itu perlahan, menyimpannya di laci. Bukan dengan marah, namun dengan rasa hormat. Lalu ia duduk kembali, menundukkan kepala. Tuhan yang Maha Esa, ucapnya lirih, suaranya gemetar. Jika jalan ini benar, kuatkan aku. Jika ini salah, hentikan aku. Aku menyerahkan diriku padamu. Doa itu menjadi titik balik. Catherine tahu, ia tidak bisa terus berada di tengah. Pencarian ini menuntut kejujuran total, dan kejujuran itu kini menuntut sebuah pilihan. Pilihan yang akan mengubah hidupnya. Ia menarik nafas panjang, menatap malam di luar jendela. Di dalam hatinya, ketakutan masih ada, namun untuk pertama kalinya, keyakinan mulai berdiri lebih tegak darinya. Dan Catherine tahu, bab berikutnya akan menjadi langkah paling berani yang pernah ia ambil. Pagi itu terasa berbeda bagi Catherine. Bukan karena langit lebih cerah atau udara lebih hangat, melainkan karena hatinya terasa tenang dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan ketenangan karena semua pertanyaan telah terjawab, tetapi ketenangan karena ia akhirnya berhenti melawan kejujuran dirinya sendiri. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi sinar matahari yang menembus jendela kamarnya. Di dadanya, tidak ada lagi kegelisahan yang mencekik seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah satu perasaan sederhana, namun kuat. Siap. Selama berminggu-minggu, Catherine telah bergulat dengan pikirannya. Ia menimbang, menunda, berdoa, menangis. Ia mencoba mencari alasan untuk tetap bertahan di tempat lama. Demi keluarga, demi masa lalu, demi asa aman. Namun setiap kali ia mencoba menutup pintu yang telah terbuka di hatinya, ketenangan itu menghilang. Dan setiap kali ia jujur pada dirinya sendiri, ketenangan itu kembali. Ia membuka laptopnya sekali lagi, bukan untuk bertanya, melainkan untuk memastikan satu hal terakhir. Ia membaca ulang tentang syahadat, pernyataan iman dalam Islam. Kalimat yang sederhana, namun mengandung konsekuensi besar. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Catherine menutup matanya. Jika Tuhan itu benar-benar satu, bisiknya, maka inilah kebenaran yang selama ini kucari. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, tetapi karena menyadari betapa besar langkah yang akan ia ambil. Ia tahu, setelah ini hidupnya tidak akan sama. Ia mungkin kehilangan banyak hal, namun ia juga tahu, ia akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia menghubungi Aisyah. Aisyah, tulisnya singkat. Bolehkah aku bertemu hari ini? Jawaban itu datang cepat. Tentu, aku tunggu. Mereka bertemu di sebuah masjid kecil di pinggir kota. Bangunannya sederhana, jauh dari kesan megah yang sering ditampilkan media. Namun begitu Catherine melangkah masuk, hatinya bergetar. Ada ketenangan yang terasa nyata, hening, bersih, dan penuh kehusyukan. Ia melepas sepatunya dengan tangan gemetar. Aisyah menyambutnya dengan senyum lembut. "Kamu siap?" tanyanya pelan, tanpa tekanan. Catherine menelan ludah, lalu ia mengangguk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku hanya tahu, aku tidak bisa berbohong lagi pada diriku sendiri. Aisyah tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Catherine, seolah berkata bahwa ia tidak sendirian. Di sebuah ruangan kecil, Catherine duduk. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada keramaian, hanya beberapa orang yang menyaksikan dengan tenang. Tidak ada paksaan, tidak ada janji duniawi, hanya sebuah pilihan sadar. Ketika kalimat syahadat dibimbingkan padanya, Catherine mengucapkannya dengan suara bergetar, namun mantap. Setiap kata terasa berat sekaligus membebaskan. Saat kalimat terakhir terucap, air mata mengalir di pipinya. Bukan air mata kehilangan, melainkan air mata pulang. Ia menunduk lama, dadanya naik turun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berdoa tanpa kebingungan. Tidak ada perantara, tidak ada konsep yang harus ia paksa pahami. Hanya ia dan Tuhan yang esa. Di dalam hatinya, ia berkata, Tuhan, jika selama ini aku berjalan dalam gelap, kini aku ingin berjalan dalam cahayamu. Keluar dari masjid itu, dunia terlihat sama. Jalan, langit, pepohonan. Namun Catherine tahu dirinya tidak lagi sama. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Ia menghadapi pertanyaan, kecurigaan, air mata, kekecewaan dari orang-orang yang ia cintai. Beberapa menjauh, beberapa marah, beberapa menangis dan memohon agar ia kembali. Setiap kali hatinya goyah, ia mengingat satu hal, ketenangan yang ia rasakan saat jujur pada kebenaran.
Ia mulai belajar sholat, perlahan dan canggung. Ia membaca Al-Quran dengan rasa ingin tahu yang tulus. Ia belajar menutup aurat bukan karena paksaan, melainkan karena merasa dihormati sebagai hamba Tuhan. Malam-malamnya kini diisi doa yang sederhana. Tuhan yang Maha Esa, bisiknya suatu malam, aku tidak sempurna, tapi aku ingin dekat denganmu. Dan ketenangan itu selalu kembali. Suatu malam, Catherine duduk sendirian di kamarnya. Laptopnya terbuka di hadapannya. Ia membuka kembali percakapan lama dengan AI, percakapan yang menjadi titik awal segalanya. Ia membaca ulang pertanyaan pertamanya, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih," katanya pelan. Bukan pada mesin itu, melainkan pada jalan yang membawanya ke sini. Ia tahu AI bukanlah pemberi hidayah. AI hanyalah alat. Jawaban itu hanyalah pintu. Yang membukakan hatinya adalah kejujuran, keberanian, dan izin Tuhan. Ia menutup laptopnya. Di luar, langit malam terbentang luas. Catherine menatapnya dengan mata yang tenang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil di hadapan Tuhan. Ia justru merasa dijaga. Perjalanannya belum selesai. Akan ada tantangan, akan ada luka, akan ada kesepian. Namun, kini ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak lagi mencari Tuhan. Ia telah menemukannya. Dan dalam ketenangan itu, Catherine, kini seorang muslimah, melangkah maju dengan hati yang mantap dan jiwa yang akhirnya pulang.